Rahasia di balik papan tulis kamar. Halo teman-teman, kembali saya temani kalian dengan kegiatan menggambar dan bercerita. Daripada bingung mau ngapain, mending kita dengerin cerita berikut ini. Bima, seorang remaja 16 tahun dengan bakat luar biasa dalam menunda-nunda segala sesuatu, sedang melakukan hobinya menatap layar ponsel sambil berjanji pada diri sendiri akan mulai belajar sebentar lagi. Kamar Bima bisa dibilang seperti laboratorium eksperimen ilmuwan gila. Semuanya berantakan. Buku pelajaran bertumpuk di meja. Kertas-kertas ujian yang belum dibaca berserakan di lantai. Dan mie instan yang seharusnya dimakan malah dijadikan pajangan seperti artefak bersejarah. Namun ada satu benda yang terlihat cukup rapi di dalam kekacauan itu. Papan tulis putih yang tergantung di dinding. Seharusnya papan itu berisi daftar tugas dan jadwal belajar. Tapi kenyataannya papan itu penuh dengan coretan absurd seperti belajar matematika nanti dulu. Jangan lupa bangun pagi, boleh ditunda kalau masih ngantuk. Misi menemukan jodoh sebelum dinosaurus hidup lagi. Cuci baju, mungkin nanti pas bajunya bisa jalan sendiri. Bima memandangi papan tulisnya sambil berpikir, haruskah aku belajar sekarang? Otaknya segera memberikan jawaban standar, nanti saja. Ia menguap, meregangkan badannya, lalu dengan iseng menghapus salah satu coretan di papan tulis itu. Tiba-tiba, prak! Papan tulis bergeser sedikit, memperlihatkan celah kecil di belakangnya. Bima mengernyit, merasa ada yang aneh. Dengan hati-hati, ia menarik papan tulis itu lebih jauh. Matanya langsung melebar ketika melihat sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di baliknya. Rahasia kotak kayu. Tangan Bima gemetar saat mengambil kotak kayu tersebut. Ada ukiran misterius di permukaannya, mirip simbol kuno dari film petualangan yang sering ia tonton. Dengan napas tertahan, ia membuka kotaknya. Di dalamnya ada selembar kertas tua dengan tulisan tangan yang rapi. Bima membaca dengan suara pelan. Bima, kalau kamu membaca ini berarti kamu masih belum berubah. Masih suka menunda-nunda. Gimana sih nak? Dengan ini aku kasih kamu peringatan terakhir. Tertanda Mama. Bima terlonjak kaget. Mama? Ia bahkan bisa membayangkan wajah ibunya yang selalu berubah jadi singa lapar tiap kali melihat tele ulangannya jeblok. Tapi sebelum sempat kabur, tiba-tiba dari dalam kotak keluar asap keemasan. Mata Bima melotot saat asap itu membentuk sosok manusia. Sosok dirinya sendiri. Tapi yang ini lebih tua, berkumis tipis dan memakai kemeja formal yang terlihat kusut. Yo, gue adalah kamu di masa depan, ujar si Bima masa depan dengan santai. Bima menelan ludah. Tunggu, ini mimpi kan? Gue belum makan sampai halu kayak gini. Si Bima masa depan menghela napas. Dengar bro, gue datang buat ngasih lo peringatan. Masa depan lo bakal suram kalau lo masih suka menunda-nunda. Bima tertawa gugup. Paling cuma lebay doang. Masa depan gue pasti aman-aman aja lah. Si Bima masa depan menggeleng. Oh, lo yakin? Nih gue kasih bocoran sedikit. Masa depan yang mengerikan. Dalam sekejap, kamar Bima berubah. Sekarang ia melihat dirinya di masa depan. Usia 30 tahun, masih tinggal di rumah orang tua dan jomblo. Di depan laptop, ia duduk dengan wajah stres sambil menatap layar kosong. Di tangannya ada secangkir kopi instan yang sepertinya sudah dihangatkan ulang berkali-kali. Di belakangnya suara ibunya terdengar. Bima, udah umur 30 kok masih ngandelin mama? Kok nggak kerja bener? Kok jodohnya masih goib? Bima menatap si Bima masa depan dengan wajah pucat. Ini masa depan gue. Si Bima masa depan mengangguk dengan ekspresi sedih. Yup, lo kerjanya cuma menunda-nunda. Akhirnya nggak pernah serius sama hidup. Lo nggak bisa bayar listrik sendiri. Makan masih dibayarin mama. Dan lo masih jomblo. Bima menggigit kuku. Nggak mungkin. Masa depan gue harus lebih keren dari ini. Si Bima masa depan menatapnya serius. Ya bisa aja.
kalau lo mulai berubah sekarang. Perjuangan melawan kemalasan. Dengan penuh tekad, Bima langsung menghapus coretan absurd di papan tulisnya dan menggantinya dengan tugas sekolah selesai sebelum tidur. Bangun pagi tanpa drama. Jangan tunda-tunda pekerjaan. Diet beneran mulai besok. Si Bima masa depan tersenyum puas. Gitu dong. Gue gak mau muncul lagi, apalagi buat ngasih lo wejangan soal jodoh. Setelah itu, ia perlahan menghilang dalam kepulan asap keemasan. Bima menarik napas lega. Ia melihat ke papan tulisnya dengan tersenyum bangga. Aku pasti bisa berubah. Sejak hari itu, Bima resmi bertobat dari kebiasaan buruknya. Ya, setidaknya sampai seminggu kemudian, ketika ia kembali tergoda oleh godaan rebahan. Tapi tiap kali ia mulai malas, ia ingat satu hal. Jangan sampai si Bima masa depan datang lagi dengan status jomblo lebih akut. Nah, teman-teman, itulah ceritanya. Ada beberapa pesan moral dan motivasi dari cerita tersebut, yaitu 1. Jangan menunda-nunda, lakukan sekarang. 2. Tanggung jawab pada masa depan dimulai dari hari ini. 3. Lawan rasa malas dengan tujuan yang jelas. 4. Jangan sampai masa depan menjadi penyesalan. 5. Setiap perubahan dimulai dari diri sendiri. 6. Hidup itu lucu, tapi jangan dijadikan lelucon. 7. Jodoh, rezeki, kesuksesan, semua datang untuk mereka yang berusaha. Ingatlah, masa depan bukan tentang berharap, tapi tentang bertindak. Nah, teman-teman, gambarnya sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, sampai jumpa di cerita berikutnya.